Ketua DPP PDIP Bidang Ideologi dan Kaderisasi Jarod Saiful Hidayat menyebut calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, merupakan contoh tidak bagus untuk anak muda. Gibran anak muda yang terlalu terburu-buru. Jarod mengatakan, PDIP telah memberikan kesempatan kepada Gibran untuk menjadi wali kota Solo. Ia mengharapkan kesempatan itu bisa menjadi tahapan Gibran untuk menduduki jabatan sebagai gubernur, tidak langsung potong kompas karena karpet merah. Anak muda harus memiliki spirit untuk berjuang dari bawah. Anak muda harus bertarung dan berkreasi untuk mendorong perubahan ke arah lebih baik, alih-alih mengharapkan privilege. Saya kecewa sama Mas Gibran bukan apa-apa, dia anak muda. Dia anak muda. Tapi dia tidak punya kesabaran. Kita ini sebetulnya menggembleng seorang pemimpin itu dari awal. Oke, kita kasih kesempatan sebagai wali kota. Kalau bagus, bisa naik ke provinsi. Yang dulu provinsi bagus, naik lagi ke selanjutnya. Tidak langsung potong kompas karena ada karpetnya, itu dia misalnya. Sehingga semuanya ditata. Ini contoh-contoh yang tidak bagus kalau saya. Untuk anak muda, mohon maaf, contoh yang bagus. Anak muda itu pasti punya nilai apa, spirit untuk berjuang, untuk bertarung, untuk berimprovisasi, untuk berkreativitas, untuk bekerja keras. Ini spirit anak muda untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih bagus. Ini spirit anak muda. Bukan yang mengharapkan privilege, tidak mengharapkan tidak berproses dari bawah. Saya kasih contoh, Pak Jokowi termasuk kader yang berhasil, berproses dari awal. Salah satu kader terbaik dari PDIP Perjuangan, berproses dari awal, dari wali kota, 2 periode, itulah. Kemudian jadi gubernur, ya kan? Diuji juga di situ. Ya, kemudian ke 2014 Jokowi 2014 itu ingat 2012 ketika beliau dicalonkan sebagai gubernur, saya ini ketua DPI. Betul nggak? Nah, ketemu dia. Jadi yang mengajak, yang memenangkan Pak Jokowi di sini, panglima perangnya di partai itu saya ngomong. Lalu sebagai ketua DPI Perjuangan di Jakarta. Jadi saya tahu persis. Gibran menurut Jarod berbanding terbalik dengan ayahnya Jokowi. Bekas wali kota Solo itu termasuk contoh yang berhasil menjadi salah satu kader terbaik PDIP. Jarod mengatakan, sebagai ketua DPP Bidang Ideologi dan Kaderisasi, ia bertugas menggembleng ideologi melalui sekolah partai. Dalam sekolah partai, pihaknya selalu menekankan 3 nilai utama, yaitu disiplin, loyalitas, dan ikhlas. Gibran dianggap menjalankan pembangkangan politik terhadap PDIP. Jarod mengaku pihaknya merasa gagal dalam mendidik kadernya. Ia menilai Gibran tidak mencerminkan nilai-nilai disiplin, loyalitas, dan ikhlas. Jarod mengaku prihatin Gibran mengabaikan nilai-nilai yang ia tanamkan melalui sekolah partai. Kendati mengaku gagal, Jarod mengatakan bersyukur masih ada kadernya yang berhasil menjalankan nilai-nilai PDIP. Bukan lagi berdasar dan berlandas atas kepentingan konstitusi. Putusan MK itu lebih pada putusan kaum tirani, saudara-saudara. Maka kita harus mengajak secara sadar, dan kita harus sadarkan bahwa konstitusi kita sedang diinjak-injak. Kita harus menggunakan hak konstitusional yang dimiliki oleh lembaga DPR. Saya, Pak Ibu Ketua saya, Masinton Pasaribu, anggota DPR RI dari daerah pemilihan DKI Jakarta. Sementara itu, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto mengatakan, seluruh mata rantai pencalonan Gibran sebagai cawapres adalah pembangkangan politik konstitusi kepada rakyat Indonesia. Menurutnya, hal itu dilakukan dengan merekayasa hukum di Mahkamah Konstitusi atau MK. MK belakangan ini menjadi sorotan setelah mengabulkan gugatan batas usia calon presiden dan calon wakil presiden. Putusan itu memberikan karpet merah kepada putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, bisa maju menjadi cawapres. Sebab Ketua MK Anwar Usman merupakan paman dari Gibran. Namun sayangnya dalam pandangan pelapor, putusan 90 menunjukkan bagaimana mahkamah telah ditundukkan
oleh kepentingan untuk memenangkan kekuasaan dengan cara mengubah aturan perundangan yang seharusnya tidak bijak dan tidak boleh dilakukan. Apalagi perubahan peraturan tentang syarat umur capres cawapres itu menggunakan tangan hakim terlapor yang seharusnya mengundurkan diri karena perkara tersebut mempunyai kepentingan langsung dengan keluarganya, yaitu Presiden Joko Widodo dan anaknya Gibran Rakabuming Raka. Kepentingan mana sudah tidak terbantahkan karena telah menjadi fakta hukum dengan didaftarkannya Gibran Jokowi sebagai pasangan calon wakil presiden ke Komisi Pemilihan Umum, dengan salah satunya memanfaatkan ketentuan baru terkait syarat umur dalam putusan 90 yang baru saja diputuskan oleh mahkamah tersebut. Bukan saja keputusan itu bertentangan dengan prinsip imparsialitas, di mana seharusnya hakim terlapor mengundurkan diri sesuai konsep judicial disqualification, tetapi yang lebih mengganggu adalah putusan 90 terindikasi merupakan hasil kerja dari suatu kejahatan yang terencana dan terorganisir, plain and organized crime, sehingga layak pelapor tasbihkan sebagai mega skandal Mahkamah Keluarga. Hasto mengatakan partainya sedang sedih dan luka hati yang perih karena Presiden Jokowi meninggalkan partai. Menurut Hasto, PDIP telah mencintai dan memberikan keistimewaan kepada Presiden Jokowi. Sementara itu, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi pertama, Jimli Asidiki, memandang putusan MK yang membuat Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, berpeluang menjadi cawapres patutnya diterapkan pada 2029, sebab perubahan aturan pemilu akibat putusan MK tergolong sangat dekat. Komisi Pemilihan Umum soal pencalonan peserta pemilu presiden dan wakil presiden wajib sejalan dengan putusan MK, tapi PKPU telah diterbitkan lebih dahulu. Dengan demikian, KPU harus mengubahnya kalau ingin disesuaikan dengan putusan MK. Jimli lalu mencontohkan Pilpres dengan pertandingan sepak bola. Putusan MK rawan menimbulkan perselisihan karena tiba-tiba ada aturan baru yang mengubah permainan secara dramatis. Pemain sudah turun di lapangan nendang bola, tiba-tiba muncul aturan baru dari FIFA. Pemain yang tinggi di atas 170 tidak boleh main. Pemain yang pendeknya di bawah 150 tidak boleh main. Padahal mereka sudah di lapangan nendang bola. Apa mau diterapkan di pertandingan hari ini? Kenapa tidak diterapkan untuk pertandingan yang tahun depan? Jimli menyebut proses pemilu sudah berjalan, partai pesertanya pun sudah didaftarkan, lalu para bakal capres sudah bermunculan dengan koalisinya. Pada kondisi ini, menurut Jimli seharusnya tidak ada perubahan aturan pemilu yang datang tiba-tiba. Pemilu sudah jalan, pendaftaran partai sudah, memang pendaftaran capres-cawapres belum, tapi partai pengusung yang sudah disahkan, yang sudah memenuhi syarat sudah disahkan. Jadi tahapan pemilu ini sudah disahkan. Oleh karena itu, Jimli dalam posisi menyarankan agar putusan MK dijalankan pada Pilpres 2029. Dengan demikian, tidak ada perubahan drastis dalam penyelenggaraan Pilpres 2024.